Oke. Dikriminalisasilah Budi Siono ini oleh pihak penyidik yang kepanjangan tangan daripada BPN. Di pengadilan kita menang, di semuanya kita menang. Iya. Lalu mereka BPN itu diperalatlah penyidik dari PMJ, Polda Metro Jaya, untuk mengintimidasi Budi Siono ini. Di jalan tua, bawa lampu kota, Menteng berdiri dengan cerita. Di jalan rindang penuh sejarah, rumah besar, pagar tak terbuka. Selamat datang di Menteng Bersuara Paradoks Indonesia. Saya Gilang San. Tempat di mana kita akan membedah suatu kasus secara terang-terangan. Bersama saya sekarang selaku Direktur Eksekutif dari Asta Cita Kerakyatan Merah Putih, Dr. Andes Haji Hasan Basri, SHMH. Selamat datang, Pak Haji. Ya, selamat datang. Baik kabar hari ini, Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tema kita, topik kita hari ini saya tertarik banget dari awal Pak Haji calling saya. Perihal mafia tanah. Wow. Dari awal saya dapat informasi, Bu. Kita mau ngomongin mafia tanah, Lang. Ayo. Semangat sekali saya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi nih Pak Haji? Tiba-tiba Pak kita mau membahas soal mafia tanah. Ya. Kalau kita tarik ke belakang, mafia tanah ini telah membuat kegaduhan di masyarakat. Masyarakat betul-betul tak berdaya menghadapi sindikat mafia tanah ini. Sindikat mafia tanah ini melibatkan seluruh komponen-komponen yang berhubungan atau yang berurusan dengan pertanahan. Ini di setiap lembaga negara, di masyarakat, di tingkat paling rendah sampai paling atas itu, mafia tanah selalu dipengaruhi oleh pemilik modal. Nah, pemilik modal ini berperan penting merusak birokrasi, ya kan? Birokrasi negara. Maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat negara itu dirusak oleh para mafia-mafia bandit-bandit yang berurusan dengan tanah-tanah masyarakat. Itu yang terjadi. Contoh kasus dari ini ya yang saya terima ya Pak Haji, Bapak Budi Siono, salah satu korban, ya korban yang sekarang jadi perkara ya di Badan Pertanahan. Nah, ini sebenarnya duduk perkaranya apa nih Pak Haji sebenarnya ya? Sampai ini mungkin bisa dijelaskan kenapa tiba-tiba jadi sengketa? Sebenarnya begini, seperti yang pernah ditanyakan, Dinda ini pernah bertanya seperti ini, dan itu pernah dipertanyakan oleh Karu Arsidik di Bareskrim. Awal dan ceritanya itu bagaimana? Saya katakan awalnya itu adalah si kecil yang lemah bertetangga dengan si pembesar yang berkuasa. Nah, si kecil yang lemah yang tinggal di bersebelahan dengan si pengusaha besar yang berkuasa, ketika si kecil meninggalkan rumahnya, tiba-tiba yang si pembesar yang berkuasa tadi meratakan itu rumahnya bersatu dengan rumah tetangga yang si pembesar tadi. Lalu si kecil kan bertanya, kenapa kok bisa terjadi begitu? Ya kan? Dia laporlah ke Badan Pertanahan Nasional. Setelah dilapor ke Badan Pertanahan Nasional, dibawalah sertifikatnya. Nah, posisi sertifikatnya itu dinyatakan oleh Badan Pertanahan Nasional
bahwasanya sertifikat ini asli. Ada apa? Dia pertanyakan, kenapa kok tanah saya dirampas sama tetangga saya? Semakin didalami di BPN, ternyata BPN sudah membatalkan sertifikat Oke. mereka yang si kecil tadi. Lalu menerbitkan sertifikat atas nama si pembesar yang berkuasa tadi. Oke. Pertanyaan, kenapa kok bisa begitu? Itulah yang membuat kita bertanya, Republik ini ada apa? Kok bisa semuanya disulap? Satu pertanyaan, BPN memang bisa menghentikan atau menonaktifkan ya, atau menggagalkan sertifikat yang ada terdaftar. Ya. Emang BPN berhak gitu Pak Haji? Oh tidak, BPN tidak berhak mematikan sertifikat yang sudah menjadi hak masyarakat, apalagi hak milik. Tapi kenapa bisa? Ya, karena yang tadi itu ada satu kejahatan yang ada di instansi BPN, Mhm. ya, yang merusak BPN, yang merusak hukum, yang merusak negara untuk kepentingan memperkayakan diri sendiri. Mereka akan dibayar. Oke. Mereka Iya, iya, dibayar. iya. Seperti itu adanya. Jadi secara aturan hukum ya Pak Haji, dari pengembangan kasus Pak Haji nih ya yang saya terima, ini kan sudah menjadi putusan yang sudah inkrah ya, artinya sudah ketetapan hukum. Iya. Ya, kenapa masih ada eksekusi yang mandek atau kasus-kasus yang lainnya? Ini artinya ada intervensi nih. Kalau ada intervensi artinya ada unsur-unsur yang kita sudah tahu, Iya. korupsi nih. Kita tahu semua tahu lah, ya kan. Sudah tahu sama tahu lah. Jadi begini, almarhum Budi Sono ini pemilik sebidang tanah SAM nomor 60 Rawatrate. Oke. Sertifikatnya dimatikan tanpa sepengetahuannya sama sekali. Ternyata menurut surat yang dikeluarkan BPN, sertifikat itu dimatikan lalu diterbitkan 2 sertifikat pengganti atas nama perusahaan besar yang namanya PT CAM, milik salah satu oligarki terbesar yang seringkali bermasalah di negeri ini. Setelah tahu sertifikat dimatikan, saya sebagai lawyernya, sebagai kuasa hukum, saya gugat BPN di pengadilan. Mhm. Pihak tergugat, Budi Siono adalah penggugat. Tergugat satu itu adalah Badan Pertanahan BPN Jakarta Timur atau Kakantah Jakarta Timur. Tergugat kedua adalah PT CAM, milik salah satu oligarki yang kerap kali melakukan satu perbuatan tercela. Oke. Tidak sekali dua kali Iya, nih ya. nggak sekali dua kali. Oke. Udah menjadi bukan rahasia umum lagi. Nah, karena dalam gugatan tersebut, alhamdulillah, fakta hukumnya benar kita jelaskan dan kita bukti konkret dan jelas, sertifikat asli. Lalu keluarlah gugatan tingkat pertama. Tingkat pertama itu dalam gugatannya kita menang di Oke. pengadilan. Lalu mereka banding. Kita menang lagi. Mhm. Kasasi. Budi Siono menang lagi. Lalu PK. Mhm. PK yang ditolak. Budi Siono menang lagi. Dan hebatnya lagi, PK itu kan cuma sampai PK pertama. Mhm. Karena berturut-turut sudah menang, BPN mencari novum baru untuk PK kedua. Oke. Dikriminalisasilah Budi Siono ini oleh pihak penyidik yang kepanjangan tangan daripada BPN. Oke. Nah, karena dikriminalisasi dengan tuduhan pemalsuan surat, lalu saya sebagai kuasa hukumnya melakukan bantahan, melakukan perlawanan. Mhm. Ya kan? Itu tidak benar. Ini sudah ada di proses pengadilan. Lagi pula yang kita lawan itu kan BPN. BPN telah membuktikan bahwa sertifikat dari Pak Budi Siono itu benar dan betul asli. Iya. Ya kan? Apanya yang salah? Tetapi BPN berpikir lain. Mhm. Di pengadilan kita menang, di semuanya kita menang. Iya. Lalu mereka BPN itu diperalatlah penyidik
dari PMJ, Polda Metro Jaya, Oke. untuk mengintimidasi Budi Siono ini. Pertama, intimidasi pertama, penyidik Bareskrim datang ke kantor saya untuk merampas sertifikat yang sudah menang tadi. Dengan alasan dijadikan barang bukti untuk menunjuk tapal batas. Oke. Kan lucu-lucu saja Iya. menunjuk tapal batas. Tapi karena pengalaman saya di dalam dunia seperti ini sudah bukan orang baru lagi. Iya. Adik-adik penyidik itu saya bilang, kamu belum lahir saya udah jadi lawyer, saya bilang. Jangan kamu ajarkan saya. Mencari-cari alasan. Iya, datanglah para penyidik Bareskrim itu kurang lebih 13 orang ke kantor saya. Oke. Menyita, ya, melakukan geledah dan sita semua kantor saya dibongkar. Disita oleh penyidik itu. Dan saya bahkan mau dibawa juga. Tapi karena itu saya cukup berpengalaman dan tahu batas kemampuan mereka karena saya dalam posisi benar. Akhirnya saya nggak dibawa. Dan itu terjadi dari jam 4:30 sampai jam 10 malam di kantor saya. Alhamdulillah tidak jadi. Melihat yang seperti itu, saya kan tidak terima. Saya bikin surat, saya laporkan mereka ke semua lembaga, ya, ke Bareskrimnya, ke Propamnya, ke Kompolnasnya, dan ke Menko Polhukamnya. Nah, setelah saya laporkan, mereka alhamdulillah tak terlihat lagi. Katanya banyak yang pindah. Oke. Apakah pindah karena laporan saya? Alau alam, saya nggak tahu itu, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, setelah itu terjadi, diserang lagi saya. Tentu saya tidak diam juga. Sampailah ke Menko Polhukam. Saya laporkan Menko Polhukam. Ada surat Menko Polhukam. Oke. Kita rapat di sana. Seluruh pejabat-pejabat dari BPN, dari Kakan, Kanwil, dan kantor pusat. Rapat kita di Menko Polhukam. Dari Menko Polhukam kita dipimpin oleh salah satu ketua dari Menko Polhukam itu. Hadir juga dari Polda, hadir juga dari Bareskrim. Saya katakan kepada pimpinan rapat dari Menko Polhukam, Bu, saya bilang, kebetulan seorang ibu. Ini sudah nggak benar, Bu. Klien saya diintimidasi, diteror oleh mereka-mereka ini semuanya. Dan kekhawatiran saya, Bu, saya bilang, tidak lama lagi klien saya ini, kalau ibu tidak rapikan, kalau ibu tidak tegakkan hukum hari ini, nggak berapa bulan lagi atau berapa minggu lagi klien saya mati. Karena nggak tahan menghadapi teror dari penyidik yang menjadi suruhan dari BPN tadi, saya bilang. Nah, itu terjadi. Tapi apa? Di Menko Polhukam itu pun nggak jalan juga. Karena kekuatan daripada mafia tanah itu nggak bisa dianggap remeh. Karena semua pejabat di negeri ini paham banget mafia itu, doyan duit semuanya. Oke. Tahu ukurannya, berapa harganya. Dia punya harga semuanya. Pejabat di negeri ini punya harga semuanya. Maaf, bukan semuanya. Mungkin sebagian besar punya harga. Oknum. Oknum itu punya harga. Ya, kalau udah banyak nggak oknum lagi. Kalau udah Oknum itu kalau sedikit. kalau udah banyak Itu oknum-oknum. oknum-oknum. Iya. Oke, kalau pada dasarnya orang BPN ini tahu ya, pada dasar hukumnya tahu kalau ini Iya. Dia melakukan satu kesalahan. Misalnya ya. Berarti ada aktor di balik layar. Ya, pasti. Setelah 8 tahun saya berjuang, hampir setiap minggu saya investigasi, saya selidiki, saya juga punya intel di dalam, intelijen saya telusuri, apa yang Adinda katakan tadi, itu cukup beralasan. Karena pejabat-pejabat dari tingkat atas sampai ke bawah, itu rupa-rupanya adalah orang yang menjadi suruhan dari oligarki. Bahkan dia dibesarkan menjadi pejabat oleh oligarki dengan uangnya, dengan kekuasaannya. Itu sudah terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Kakan Jakarta Timur, Kanwil,
kalau tidak ada kekuatan dari pusat yang memaksa, satu kebiasaannya. Apa katanya? Itu jangan diurus. Cuman itu katanya. Kalau itu jangan diurus, semua pejabat yang ke bawahnya tuh nggak bakal mau bertindak. Dia tidak akan melakukan tegakan hukum karena sudah perintah dari atasan itu jangan diurus. Bahkan, maaf saya katakan, saya punya jalur ke salah satu menteri, bukan menteri ini ya, menteri sebelumnya. Saya minta akses kepada menteri itu. Apa kata menteri itu? Udah ini nggak usah diurus. Artinya, menteri saja menjadi kaki tangan mafia tanah. Bisa kita bayangkan. Menteri saja kaki tangan mafia tanah. Iya. Kalau dia mengatakan itu jangan diurus, ke bawahnya itu nggak bakal diurus, maka terbuktilah secara hukum. Sekalipun putusan tadi udah saya dapati, bahkan dari penetapan dari Pengadilan Tun Jakarta, ya, Ketua Pengadilan Tun Jakarta, amarnya menyatakan, terhitung menetapkan ya, mengabulkan permohonan. Saya bacain ya. Ini amarnya. Eksekusi dari pemohon eksekusi Budisiono menyatakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa sertifikat hak guna bangunan 755 Rawatrate, sertifikat hak guna bangunan 7747 Rawatrate yang disengketakan terhitung 16 Oktober 2025 tidak punya kekuatan hukum lagi. Dan memerintahkan perintah pengadilan tata usaha negara menyampaikan penetapan ini kepada pihak atasan tergugat dengan surat tercatat atau melalui domisili elektronik paling lambat 3 hari sejak dikeluarkannya penetapan ini. Apakah penetapan ini dengan didukung oleh putusan-putusan yang lain-lainnya bisa berjalan? Tidak. Karena modus di BPN itu lebih ganas dan lebih sadis. Kenapa saya katakan itu? Saya berpengalaman. Kalau kita mengurus kasus ini, kita surat, ya kan? Surat pertama, kita tanyakan, Pak, bagaimana surat saya yang kemarin? Diterima sama dia. Pak, besok mari Pak. Nanti saya kabarin Pak. Ini orangnya nih, taruhlah si A. Ya kan? Oke, minggu depan kita ke sana. Lalu si A ini kembali menjelaskan. Ya kan? Pak, maaf. Pimpinan saya lagi keluar, Pak. Ya. Itu kedua. Lalu yang ketiga, dianya hilang. Ya kan? Udah nggak ada. Dia nggak mau keluar. Maaf, Pak. Orang si A-nya sudah lagi dinas ke luar, Pak. Hingga satu orang itu kita diputar-putar bisa 5-6 kali. Kalau setiap minggu kita datang ke sana, berarti 1,5 bulan. Lalu orang-orang dari si A pindah ke si B, itu bisa juga 1-2 bulan, pindah lagi ke si C, pindah lagi ke F. Dia berputar rolling itu. Nah, permainan ini sudah biasa di BPN. Tingkatkan sampai tingkat kanwil. Bahkan tingkat pusat pun juga begitu. Saya berharap menyatakan kepada masyarakat, modus cara BPN menghindar dari tekanan-tekanan para pencari keadilan, mereka punya cara sendiri. Diatur waktunya, si A, si B, dioleng-oleng seperti pingpong kita dibuatnya. Nah, bisa saja seperti ini kan, bisa bertahun-tahun di kakan itu, bertahun-tahun kita mengurus, ujung-ujungnya naik ke atas. Di kanwil itu bisa bertahun-tahun juga. Dan terhenti di situ. Saya kemarin datang ke kanwil BPN DKI Jakarta. Hampir setiap minggu saya datang. Pertama saya diterima dulu dia oleh namanya Pak Wartomo. Wartomo menyatakan dia ragukan sertifikat ini. Lalu saya pertanyakan, kenapa kok Anda bisa ragukan sertifikat saya ini? Ini kan sudah ada putusan pengadilannya. Udah dicek di BPN. BPN sudah menjelaskan. Kenapa Anda katakan Anda ragukan terhadap sertifikat ini?
kebenarannya. Apakah Anda ragukan karena ada sertifikat yang diterbitkan di atas sertifikat orang? Di sertifikat ini orang lain punya 2 sertifikat di Orang atasnya. lain punya juga. Iya. Apakah Anda ragukan begitu? Dia diam. Jadi kalau Anda ragukan sertifikat, berarti putusan ini Anda ragukan juga. Dia diam. Itulah modusnya. Pak Wartomo itu akhirnya menjadi irjen Oke. di Sarinah. Dari Sarinah, saya datang lagi. Ketemu lagi dengan dia. Ini yang dulu di Kanwil ini. Iya. Ya kan? Sekarang di sini. Terpending lagi saya di sana. Diatur sedemikian, dibuat saya pimpong sedemikian rupa. Dia telepon anak buahnya, ada namanya salah satu anak buahnya. Pak Hasan dipanggil sama bapak, dipanggil. Saya jelaskan, Pak, ini datanya. Dia cuma minta data. Setelah minta data diminta, ya kan? Dia nggak urus lagi. Berkali-kali kita sana, dia katakan rapat di luar, dia katakan ada urusan di luar, dinas di luar, macam-macam. Kemarin saya datang lagi, saya tanya lagi kemana? Dia pindah ke Sulawesi Selatan. Kan Willy Sulawesi Selatan. Ini kan ngaco semuanya. Yeah. Artinya dari bawah sudah bermasalah, ke atas pasti bermasalah lagi. Yeah. Saya khawatirnya jangan-jangan di Sulawesi Selatan itu banyak bermasalah tanah. Ya kan? Milik oligarki. Karena Pak JK sendiri tanahnya yang ada di Sulawesi Selatan itu pun dirampas oleh para mafia tanah. Bisa juga. Ya, fakta hukumnya seperti itu. Pak JK yang punya tanah 14 hektar sekian kalau nggak salah, diakui, disertifikat, diakui oleh sindikat mafia tanah dari salah satu perusahaan besar. Proses di pengadilan Pak JK konon katanya kalah juga. Artinya, ini bukan masyarakat kecil saja yang kena. Masyarakat, para sekelas wapres pun terjungkal oleh mafia ini. Nah, itulah yang terjadi di negeri ini. Dari penjelasan Pak Haji tadi kan berarti ada hambatan birokrasi ya dari BPN sendiri yang biasa dilakukan sama mereka ya, yang tadi Pak Haji ceritakan. Nah, kalau misalnya saya bicara dari sudut pandang publik ya Pak Haji, yang berdampak kasus ini ya, ada modus-modus operandi yang mungkin mereka lakukan untuk merampasnya. Kalau tadi kan Pak Haji dalam proses hukum ya, cara merampas mereka kok tiba-tiba ada sertifikat ganda atau tiba-tiba kok tanah saya jadi sengketa. Biasanya apa yang mereka lakukan Pak Haji? Oke. Yang mereka lakukan itu lazimnya Ya. ada 3. Pada umumnya ya, yang umumnya. mungkin bisa teman-teman dari supaya masyarakat tahu ya. supaya masyarakat tahu. Pada umumnya jika masyarakat punya sebidang tanah, misalnya 1 hektar, 2 hektar atau berapapun, mereka masyarakat kecil itu kan punya giring. Oke. Karena sudah berpuluh-puluh tahun turun-menurun tanah itu ditempati oleh orang tuanya atau kakeknya. Tiba-tiba datang orang yang mau meminati tanah tersebut. Oke. Satu cara yaitu ditanya tuh, Bapak punya tanah? Iya, berapa ini? 2,5 hektar atau 3 hektar. Bapak mau jual berapa? Saya jual 500.000 per meter. Kali aja. Kalau itu ada 2 hektar atau 3 hektar, kan lumayan duitnya. Bagi si kecil sangat lumayan. Oke. Saya kasih uang dulu, uang tanda jadi misalnya 10 juta. Oke. Ya kan? Bapak suratnya Bapak kasih kepada saya. Ya kan? Lalu dikasihlah kepada orang itu. Kopinya dia kasih ya. Iya. Suratnya dipegang, Bapak asli pegang kopinya aja. Karena bandit mafia itu sudah tahu. Nggak mungkin dong sertifikat dikasih. Dia uang 10 juta. Atau surat girik dikasih. Cukuplah fotokopinya. Fotokopi. Lalu fotokopi ini dibawalah ke kelurahan. Oke. Ke kecamat. Nanti kelurahan dan camat menyatakan bahwa dokumen ini tidak benar, palsu. Udah dikondisikan seperti itu. Oh. Ya kan? Lalu si pembeli yang sudah kasih, yang katanya beritikat baik tadi, lapor lagi ke polisi, kerjasama dengan penyidik. Oknum ya, penyidik ya. Lalu dipanggil tuh bapak yang punya tanah tadi. Pak,
kopinya ada. Bapak yang aslinya mana? Oh ini aslinya. Ini surat bapak palsu. Kata penyidik. Iya. Ya kan? Keterangan dari apa? Keterangan dari siapa? Dari lurah dan camat. Mhm. Setelah dibuat keterangan seperti itu, maka bapaknya takut. Diteror sama polisi. You mau tangkap atau mau gimana? Serahkan surat itu. Diserahkanlah surat itu. Oke. Hilanglah. Nggak pegang lagi dia. Nggak pegang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi. Yang kedua dengan cara yang lebih gila lagi. Ya. Karena surat-suratnya ini ada, Mhm. dirampas dulu tanah itu. Dirampas dulu tanah itu. Dihadapi. Tentu melakukan perlawanan. Mhm. Ketika melakukan perlawanan, baru campur tangan kepolisian. Dia kan ngadu, tanahnya diambil ya, perbuatan melawan hukum, Iya. satu kejahatan. Lalu penyidik melakukan, mana tanah bapak? Ini itu semuanya. Mana buktinya? Nah, buktinya itu bisa dikoordinasikan dengan pihak lurah dan camat yang menyatakan bahwa surat ini tidak bisa dibenarkan. Ini nggak betul suratnya. Oke. Nah, selesai lagi, hilang lagi. Mhm. Nah, yang ketiga, seperti halnya Budi Siono ini, Mhm. yang sudah mati, ini meninggal karena kena teror. Mempertahankan haknya, diintimidasi, Mhm. dikriminalisasi, diteror, akhirnya meninggal. Lalu diteror itu, sertifikatnya, kalau dia nggak pakai pengacara, itu hilang suratnya. Karena akan mau dirampas lagi. Mhm. Nah, karena dia pakai pengacara, kebetulan saya ditunjuk menjadi lawyernya, kuasa hukumnya. Ya, saya pegang tuh, saya cek sertifikatnya, betul asli. Saya kan kalau menjadi kuasa hukum urusan tanah pertanahan ini, nggak mau saya mengambil saja. Saya cek dong keaslian suratnya. Iya. Setelah saya cek keasliannya, betul BPN menyatakan ini asli. Baru saya mau jadi kuasa hukumnya. Kalau ragu, saya nggak mau. Nah, karena saya sudah yakin sertifikatnya asli, ya kan? Lalu saya lakukan perlawanan. Akhirnya kita menang. Oke. Menang sampai menangnya sempurna, nggak ada cacatnya. Nggak ada cacat. Nggak ada cacatnya. Tapi yang namanya mafia tanah itu, dia menguasai hukum. Dia menguasai pejabat. Dia menguasai instansi. Apa yang saya katakan? Saya dari Menko Polkam, dari DPR. Apalagi? Dari semua lembaga negara, KPK. Saya udah ada, KPK juga sudah saya laporkan. Itu nggak berjalan. Oke. Nggak berjalan. Saya berharap, karena saya adalah tim ses Pak Prabowo dari unsur komunitas para pelaku pedagang pasar, karena saya adalah wakil ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar. Dulunya Pak Prabowo jadi ketua umumnya. Dengan dasar itulah saya memberikan dukungan melihat begitu banyak kezoliman, keanarkisan para pengusaha-pengusaha besar terhadap nelayan. Itu saya berharap. Nah, kemarin saya melaporkan kasus ini ke Pak Prabowo ke Hambalang. Di samping saya juga melaporkan ke KSP. Saya sudah melaporkan ke Istana. Saya sudah laporkan ke Ombudsman. Saya sudah laporkan ke Mahkamah Agung. Karena apa? Tidak kunjung-kunjung dieksekusi sementara putusan sudah ingkrah sampai langit ketujuh. Iya. Ibaratnya. Ya. Iya. Tapi terhadang terus. Dan setelah saya tahu memang luar biasa kekuatan oligarki itu. Uangnya tak terhitung. Bahkan setingkat menteri pun dibuat tidak berdaya. Nah, seperti apa rakyat untuk mencari keadilan? Ya kan? Nah, kalau saya sudah diserang oleh Bariskrim, kantor saya, belasan penyidik Bariskrim. Saya sudah diserang oleh penyidik Polda, kantor saya, hanya untuk merampas sertifikat ini. Tapi saya masih bisa bertahan, karena ada Tuhan di atas saya. Pemahaman saya, selama saya benar, karena saya ada sebagai seorang dalam penegakan hukum, tentu rujukan saya kebenaran. Kalau benar, saya hanya berpikir, dalam hidup, kita ini saya sebagai orang muslim ya. Kalau orang muslim itu, kalau mau cari kematian, carilah kematian yang sempurna. Kematian sempurna seperti apa? Membela keadilan. Artinya, kita akan mati syahid. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Saya pikir tadi saya mau mati juga, seperti klien saya.
Budisiono itu meninggal. Dan hebatnya lagi, setelah 40, ya, setelah 43 hari Mungkin. mereka meninggal, ditersangkakan. Keluarlah surat tersangkanya. Baru ditersangkakan. Baru ditersangkakan. Karena itu dijadikan novum untuk PK kedua oleh Badan Pertanahan Kanwil DKI Kakantah Jakarta Timur. Jadi sentral mafia tanah itu, kalau kita katakan oknum, ya di BPN. Kalau BPN bersih, maka tidak akan ada mafia tanah. Saya pastikan itu. Ya kan? Nah, saya berharap kepada Pak Presiden, ya kan? Kepada para petinggi penegakan hukum semuanya, BPN itu harus direformasi. Jika tidak direformasi, maka oligarki itu akan menjadi kaya raya, ya, dari kejahatan-kejahatannya. Akibat dia kaya raya, republik ini akan dilahap, akan dicaplok sama dia, karena dia punya uang besar. Kan oligarki itu kan punya uang kata terhingga. Mereka sangat berkuasa. Nah, jadi sebenarnya oligarki itu dari manusia kecil, karena dikasih umpan, besar badannya. Besar. Akhirnya negara pun dicaplok sama dia. Rakyat pun dicaplok. Semua lembaga negara dicaplok. Dan saya minta kepada pejabat negara, tidak lagi memberi istimewakan oligarki itu untuk kejahatannya. Jika tetap diistimewakan, nanti anak cucu kalian akan dicaplok habis sama mereka semuanya. Itu kan terjadi. Dan masih terjadi. Dan ke depan, negara ini rusakkan oleh kejahatan-kejahatan dia mereka semuanya. Semua hukum di negeri ini yang menjadi Indonesia sebagai negara hukum tidak lagi terlihat. Oke. Dan supaya tidak lagi terjadi, Pak Haji ya, artinya berarti kita, tanda kutip ya, si kecil yang menjadi korban, harus ada edukasi lagi perihal ini ya. Bagaimana mereka jika mengalami kejadian yang serupa, teman-teman yang lain ya, kejadian serupa, mungkin Pak Haji bisa kasih edukasi ke si kecil dan sekaligus sebagai closing statement. Artinya satu jawaban. Pertama, kita tidak boleh takut. Oke. Yang kedua, kita tidak boleh diam. Kita harus berjuang sampai sejauh mana hanya Tuhan yang menentukan. Oke. Itu saja. Dan yang ketiga, jangan ada orang-orang yang pengkhianat. Misalnya pakai pengacara. Pengacara itu mudah disogok juga. Sama juga dengan aparat-aparat di negeri ini. Tapi oknum itu. Pengacara itu cuma sedikit lah begitu. Ya kan? Nah, saya kalau mau disogok, saya bilang, udah nikmat tidur saya. Ngapain saya susah? Tapi saya ditersangkakan. Ditersangkakan membela klien saya dalam posisi yang benar, yang sudah menang pengadilan. Ditersangkakan saya. Kan gila itu. Artinya, saya mau lihat siapa yang mentersangkakan saya. Saya datang itu. Baris Krim saya datangin, Kaluar Sidik saya datangin, semuanya saya datangin. Saya nggak mau peduli. Saya bilang, you mau tangkap saya silakan tangkap. You mau bunuh saya silakan bunuh. Sekalipun klien saya sudah mati oleh tekanan intimidasi dan teror. Siapa biang keroknya? Pusarannya ada di BPN. BPN lah yang mengatur itu semuanya. Kan uang besar. Betul. Artinya, cara berpikir oligarki para konglomerat mafia-mafia tanah itu. Misalnya sebuah tanah. Taruhlah 1 hektar. Nilainya 1 hektar, kalau umpamanya 1 meter itu. Taruhlah misalnya 10 juta. Berarti kalau 1 hektar kali 10.000, kan sekian M. Cukup keluarkan uang 10% atau 20% untuk membersihkan perampasan ini. Dia sudah punya hitungan begitu. Kalau dia keluarkan uang 10% dari nilai tanah yang dia ambil, maka dia untung 90%. Dan itu, kalau ada masalah lagi, dikeluarkan lagi 10. Masih untung 80%. Masih untung ada. Itu kalkulasi hitungannya. Nah, semua orang harusnya kan tahu
pejabat negara harusnya kan tahu seperti itu. Tapi pejabat negara kita ini maladministrasi. Apa itu maladministrasi? Ini dalam catatan saya barusan. Ya kan? Supaya masyarakat tahu apa itu maladministrasi. Maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, atau kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pelayanan publik. Tindakan ini melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan dapat merugikan masyarakat secara material maupun imaterial maupun pemerintah. Dan mereka maladministrasi. Saya katakan kepada Kanwil kemarin, Anda telah melakukan maladministrasi. Tetapi Kanwil kembali lagi melakukan, saya dicoba dengan si Anu, dengan orang namanya kalau nggak dulu yang saya katakan tadi Pak Wartomo, terus ada lagi yang namanya Pak Mahfud, ya di Kanwil, ada lagi yang namanya si Anu, yang terakhir sekian-sekian. Setelah saya hitung sudah 6-7 kali saya menghadapi staf-staf begitu. Tapi pejabat Kanwilnya tidak pernah saya dapati karena diterima oleh staf-stafnya ini. Berputar seperti gangsing itu. Dan apa solusinya bagi mereka? Nanti dia dipindahkan. Udah nggak ada lagi masalah. Jadi modus yang berikutnya adalah kalau pejabat lagi bermasalah di kantornya itu, maka atasannya memindahkan tempat lain. Hilanglah permasalahan. Nanti ada lagi bermasalah, dipindahkan lagi. Jadi mereka itu emang saling melindungi. Nah, itulah modus di BPN. Nah, ya kan? Kalau menterinya nggak tegas, nggak bakal bisa BPN. Nah, makanya hanya presiden yang mampu bisa mereformasi BPN untuk ke depan. Masyarakat pasti akan siap mendukung, terutama Asta Cita Merah Putih Kerakyatan. Saya sebagai direkturnya, karena saya sudah berkomitmen untuk berjuang bersama Pak Prabowo, ya kan? Dengan Asta Cita Merah Putihnya, saya tidak akan pernah diam. Saya akan melakukan perlawanan dimanapun di negeri ini. Saya punya banyak lawyer karena saya adalah dalam satu organisasi Kongres Advokat Indonesia. Tidak akan pernah diam. Saya akan bersama-sama melakukan penegakan hukum. Siapapun yang melakukan sesuatu hal yang menghina negara, menghina hukum, menghina masyarakat, kita tidak akan pernah bertoleransi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Dan kita juga sama-sama menghentikan semua settingan ini. Ada keterlibatan dari masyarakat juga. Pesan dari Pak Haji, jangan takut, jangan diam, ya. Jangan mau disogok. Jangan mau disogok. Dan harus bekerja keras. Bekerja keras. Yang terakhir, kalau ada masalah datang ke kantor Pak Haji aja langsung ya. Iya. Gitu ya Pak Haji ya. Ya. Kantor saya di Jalan RP Suroso, nomor 33 Menteng. Oke. Tepatnya di depan Nasdem Tower. Kalau ada masalah masyarakat, ya, kita punya namanya Lembaga Bantuan Hukum Pedagang Pasar, yang mungkin sudah puluhan ribu kita membela kepentingan pedagang, tidak dipungut biaya. Ya. Baik. Nah, jadi seluruh Indonesia, pasar-pasar kita bela, masyarakat umum kita bela, ya kan? Itu yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan menjadi berkah buat saya, menjadi pahala buat saya, dengan tim saya semuanya. Dan mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi saya dan panjang umur. Terutama pemirsa sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya, dan ditenangkan kepalanya karena menghadapi situasi yang seperti ini. Hukum tidak lagi menjadi panglima. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita semuanya menikmati hukum menjadi panglima di negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Haji. Dan sampai ketemu lagi untuk teman di Menteng Bersuara Paradoks Indonesia. Saya Gilaksan bersama Dr. Andes Haji Hasan Basri SH MH. Kita nyanyi tentang negeri yang kaya luka, kaya
mimpi merah putih di dada ini.